Tidak ada regulasi yang memang mengatakan rawat inap dibatasin 3 hari. Pemikiran bahwa sekarang saya sehat nggak butuh JKN itu salah ya. Saat itu dia bergotong royong. Benar pada suatu saat dia yang membutuhkan. Hanya PPU yang nggak bayar iuran dijamin. Kalau definisikan peserta adalah orang yang mendaftar dan membayar iuran. Pekerja yang ter-PHK nggak bayar iuran tetap dijamin. Itu keuntungan PPU. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis dan Paradisa di podcast BPJS Kesehatan. Lama kita nggak ketemu Mas Sis. Udah lama banget nih. Kayak 1 tahun gitu ya. Iya, udah lama, udah bener-bener kangen gitu. Udah lama nggak ketemu makin ini ya, Iya. sehat ya Mas Sis ya. Sebenarnya udah pakai begini biar kelihatan kurus, tetap aja kelihatan lebar ya. Salah strategi. Salah strategi. Mas Sis, hari ini mau ngobrolin apa kita? Kita tuh mau ngobrolin banyak hal, terutama yang berhubungan dengan pekerja. Oh, wah cocok banget. Cocok banget. Bulan May Day. May Day. Ini kalau berbicaranya tentang pekerja, Iya. tapi ada hubungannya dengan BPJS Kesehatan. Oh jelas, tetap ada Oke. hubungan BPJS Kesehatan. Tentang BPJS Kesehatan, tapi bahasnya tentang pekerja juga. Betul. Saya tebak. Siapa Pasti coba? tentang judulnya dulu dong. Oh judulnya dulu. Judulnya dulu. Oh iya. Lupa skenario, maafin teman saya. Ya, pasti kita mau membahas tentang bagaimana BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan nasional untuk pekerja. Betul banget. Bener kan? Bener banget Bener itu, banget. emang luar biasa ya. Gimana? Karena sudah baca prompter. Betul sekali. Oke lah, langsung kita sambut saja nih 2 narasumber luar biasa kita. Oke, siapa Mas Sis? Satu narasumber itu yang benar-benar sudah sering tampil di podcast kita, dan satu lagi baru pertama kali nih datang di podcast gitu. kita. Tapi nggak pertama kali ada di layar TV Bapak Ibu. Pasti, Udah kalau sering layar TV banget udah pasti sering. nih. Orang udah pernah tahu lah. Hits banget beliau ya. Saya dulu yang bagian yang sering dulu ya, Oke. nanti Kak Farah yang baru pertama kali ya. Yang narasumber pertama kita adalah Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Bapak David Bangun. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Pak. Sehat. Selalu fresh. Segar selalu, Bapaknya Bapak, selalu ya. bangun fresh. Bangun terus. Nah, yang kedua nih Kak Farah. Yang ini kedua, nih. kalau tadi katanya Brosis, kita akan membicarakan tentang JKN untuk pekerja. Kalau dari BPJS Kesehatan ada Pak David Bangun. Kalau kita mau membicarakan tentang pekerja, siapa lagi? Kalau bukan Bapak Timbul Siregar. Luar biasa loh. Selaku koordinator advokasi BPJS Watch. Ini saya deg-degan banget nih Saya ketemu juga Bang deg-degan. Timbul loh. Mohon maaf, saya takutnya malah kita yang ditanya. Iya, benar. Jadi kita yang narsumnya ya. Tukeran aja, Pak. Terima kasih banyak Pak Diserta, Pak Timbul sudah hadir pada podcast Iya. kita kali ini. Ya Pak, kita langsung aja nih ya. Kan kita udah tahu nih ya Pak ya, dan rasanya masyarakat udah tahu bahwa BPJS Kesehatan ini jenis kepesertaannya nih bermacam-macam ya Mas Sis. Ada Betul. apa aja Mas Sis? Ada beberapa. Oh, ada beberapa. Contohnya ada pekerja penerima upah. Betul ya Pak ya? Atau yang lebih sering Dengan disingkat ini, dengan PPU ya? PPU, Benar ya, betul. PPU. Oke, Ada terus? juga PBPU, pekerja PBPU. bukan penerima upah. Oke. Yang peserta mandiri tuh. Yang bayar sendiri Bayar iurannya ya. Oke. Ada PBI, Oke. pekerja penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran yang Ditanggung dibantu oleh ya pemerintah. oleh pemerintah. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang PPU-nya itu sendiri ya? Iya, Pekerja? betul. Pekerja penerima upahnya itu sendiri. Pak David, gimana sih Pak gambaran kepesertaan pekerja dalam implementasi program jaminan kesehatan nasional itu sendiri Pak? Ya, oke, makasih ya. Jadi kalau kita bicara kepesertaan, kita bicara dulu pertama adalah jumlah peserta yang sudah menjadi peserta. Ya, Oke. yang menjadi peserta itu kan definisinya sudah pernah mendaftar, sudah pernah membayar iuran. Oke. Nah, Pernah itu mendaftar pesertanya. membayar iuran, ya. Nah, jadi Sudah sudah aktif tuh ya, Pak, sudah ya? daftar bayar iuran aktif, ya, tapi sekarang ada yang nggak aktif gitu ya. Nah, kalau kita bicara cakupan itu sudah 98,2%. Artinya kalau dibulatkan itu udah 280 juta masyarakat Indonesia. Penduduk Indonesia 284. Wow. Jadi 4 juta lagi lah Tinggal gitu 4 ya. juta lagi ya. Kalau itu yang peserta dalam konteks registrasi dan pernah aktif. Ya. Tetapi kalau kita sekarang mulai fokus kita kepada peserta aktif. Ya. Kalau peserta aktif itu jumlahnya di bawah itu. Jadi 224 hampir 225 juta. Ya.
Artinya secara jumlah penduduk Indonesia itu 78, hampir 78,7, 79%. Artinya 20% dari tadi ya peserta yang sudah pernah daftar itu tidak aktif. Ada gap Nah, 20% ya. betul. Nah, bagaimana komposisi dari 78% itu ya, 51% ya dari masyarakat Indonesia itu adalah penerima bantuan iuran pusat APBN dan yang dibayarkan oleh Pemda. Ya, itu jumlahnya besar sekali. Jadi ada 145 juta saat ini yang iurannya ditanggung pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, berikutnya adalah yang segmen yang agak lebih sedikit nih, ya, yaitu yang bayar sendiri mandiri. Termasuk yang bukan pekerja, BP istilahnya. Jadi bukan penerima upah maupun bukan pekerja. Itu 7%-an. Nah, yang segmen kedua besar adalah pekerja. Jadi pekerja itu totalnya saat ini 57 jutaan lebih. Ya, 57 juta. Dan saya seringkali mengelompokkan di dalam sini adalah bagi dua grup nih yang pekerja ya. Yang satu adalah ASN, ya artinya yang negara lah. Di dalamnya memang pegawai negeri, ASN, ya PNS, termasuk kepala desa, perangkat desa, itu masuk di situ. Honorer juga, karena kan dibayar oleh pemerintah di situ. Nah, itu kurang lebih 8% dari penduduk Indonesia. Nah, segmen yang lebih besar untuk pekerja adalah segmen swasta, ya PPU swasta. Nah, itu jumlahnya 13% dari penduduk Indonesia. Jadi 13 tambah 8, 21%. Ya, jadi kalau saya ulang, 21% pekerja, ya, 7% kurang itu yang mandiri, dan 51% adalah penerima bantuan iuran. Nah, artinya kalau penerima bantuan iuran itu, kalau dari pusat itu kan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berapa banyak? Kuota, ya. Kalau Pemda itu tergantung kekuatan APBD. Nah, kalau kita bicara PPU swasta, nah ini memang segmen yang besar jumlahnya, 21% tadi ya. Nah, tapi di sini ada juga upaya-upaya yang banyak sekali menjadi fokus BPJS Kesehatan untuk meningkatkan segmen pekerja. Ini pekerja formal, jadi ya gitu kurang lebih. Kalau yang pekerja non formalnya Pak? Non formal kebanyakan masuk di yang mandiri tadi. BPU. Atau mayoritas sebenarnya kalau kita bicara pekerja non formal penerima bantuan tuh banyaknya. Kan mereka kebanyakan kalaupun nerima upah di bawah UMK. Bahkan jauh di bawah UMK, hanya 1 juta gitu-gitu. Ya itu mereka layak untuk masih dibantu ya. Kalau tidak pemerintah pusat, pemerintah daerah. Itu jadi pekerjaan non formal itu di situ. Dan itu Indonesia kan kuat sekali ya pekerjaan non formalnya, itu masuk di situ. Berarti bisa dari kesimpulan pekerja itu benar-benar sangat besar sekali dan efeknya luar biasa ya, sampai 21% lebih. Iya, terbesar kedua ya Pak ya, kalau dari sisi segmen ya Pak ya. Yang formal ya, yang formalnya terbesar kedua. Betul. Nah, kalau bicara tentang pekerja ini nih, saya mau nanya ke Pak Timbul nih sekarang. Menurut BPJS, penilaian BPJS Watch sendiri nih, terkait penjaminan program JKN untuk pekerja, seperti apa saat ini? Ya, jadi tentunya kalau kita melihat sejarah penjaminan, dulu pekerja swasta itu di jaminan pemeliharaan kesehatan di jam sostek. Tapi dia nggak sifatnya wajib. Kalau ada yang sudah dilakukan oleh perusahaan, boleh. Yang kalau enggak, baru masuk ke jaminan pemeliharaan kesehatan. Tapi kan faktanya banyak perusahaan juga yang tidak. Jadi ada ketidakpastian terhadap perlindungan pekerja dan keluarganya di jaminan kesehatan. Jadi dengan munculnya Undang-Undang SJSN, beroperasinya JKN 1 Januari 2014 itu sifatnya wajib. Nah, dengan adanya kata wajib, maka ada kepastian. Semakin banyak pekerja yang dijamin oleh jaminan kesehatan nasional karena bersifat wajib. Kalau waktu di jaminan pemeliharaan kesehatan tuh tergantung perusahaannya. Nah, jadi ini kan kembali bahwa dengan mandatori yang wajib ini kita mendapatkan kepastian. Nah, dalam implementasinya memang tentunya banyak hal yang sudah kita dapat kepastiannya. Misalnya terkait dengan penjaminan terkait penyakitnya. Ya terindikasi medis ya dibayarin, dijamin. Ya jadi ada teman Pak Direktur ya, ketika dia pakai asuransi swasta ada kuotanya, ada batasnya, Limitnya. Akhirnya dia bilang, ini habis gimana? Ya sudah, pakailah JKN. Nah, akhirnya dia pakai JKN sekarang untuk anaknya terus dijamin. Jadi nggak ada batas, Limitnya ya, nggak ada Pak, ya. limit. Kalaupun ada perusahaan swasta
menggunakan asuransi perusahaan swasta menggunakan asuransi swasta, dia pasti ada batasnya. Dan penyakitnya pun tidak semuanya dia akan terbatas. Nah, jadi program JKN ini sudah sangat mendukung kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Tidak ada pembatasan pembiayaan, seluruh penyakit atas indikasi medis dijamin, dan kemudian juga keberlangsungannya. Nah, tentunya ini yang memang masih, ya kalau kita bicara kepatuhan perusahaan, ada juga yang memang tidak mau patuh. Perlu disentil sedikit ya. Padahal kan sebenarnya ini kan tanggung jawab. Sejak dulu memang tanggung jawab perusahaan. Dulu bayarnya 3% untuk yang lajang, yang berkeluarga 6%. Nah, sekarang digabung menjadi 5%. Ya kan? Mau lajang, mau berkeluarga sama. Nah, jadi ini kan gotong royong prinsip daripada SJSN kita. Jadi memang tentunya dalam pelaksanaan di lapangan ya sudah sangat membantu, dan ini yang memang menjamin kesejahteraan. Pasal 100 Undang-Undang 13 2003 itu kan mengamanatkan tentang hak pekerja atas jaminan sosial. Salah satunya jaminan sosial kesehatan yang namanya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, ini yang menjamin anak pasangan dengan pekerjanya untuk bisa dilayani. Dan tentunya ini yang kita juga mau katakan, Perpres 82 itu juga tidak hanya keluarga inti, bapak ibunya pun bisa dijamin oleh keluarga tambahan dengan bayar 1%. Betul. Anaknya lebih dari 3, 4 ditambah boleh. Nah, jadi kalau saya pernah bikin ini, iya ya, kalau gajinya dia 5 juta kali 1% 50.000, bapak ibunya ditambahin 1% tambah 50.000, kelas 1. Padahal kalau kelas 1 mandiri 150. Wah, jadi jauh lebih hemat. Dengan pelayanan yang menyeluruh menyeluruh atas indikasi medis. Jadi sebenarnya dengan program JKN tidak hanya keluarga inti, bapak, ibu, mertua, laki-laki bisa. Anak lebih dari 3 bisa. Nah, tentunya ini yang lebih hemat lagi 1% dibandingkan kalau pakai mandiri. Tadi 150 kelas 1, ini 5 juta gajinya cuma 50.000. Ya kan? Artinya tetap dapat kelas 1. Nah, jadi sudah hal yang sangat maju yang memang kita terus dorong agar seluruh perusahaan mematuhi ketentuan dan mendaftarkan. Karena kita bicara gotong royong bahwa pekerja formal menurut BPS di Februari 2025 itu 40,60%, Pak. 40 sekitar 59 juta sebenarnya. Nah, memang ini tentunya banyak juga nanti yang diisi oleh UMKM. Nah, kebanyakan juga perusahaan merasa ini 45% susah nih. Menurut mereka, akhirnya didaftarkan sebagai PBI, Pak. Nah, ini yang menurut saya tentunya harus ada upaya dari pengawas ketenagakerjaan ya untuk memastikan mereka tuh ayo gotong royong sebagai PPU. Nah, ini kan yang kita juga mengharapkan perusahaan-perusahaan yuk bergotong royong bahwa program JKN sudah baik, lebih baik dengan dukungan sebagai PPU. Agar sama-sama merasakan manfaatnya ya Pak ya. Tidak hanya keluarga inti, bapak, ibu, mertua bisa didaftarkan. Ya, jadi kan, ada hal yang sangat lebih maju lagi. Iya, gitu. benar banget. Ini seru banget nih. Kata Pak Timbul sebutkan bahwa dengan adanya BPJS program JKN ini meningkatkan kesejahteraan karyawan juga. Betul kan? banget. Karena mereka tidak perlu ada out of pocket berlebih ya, dengan begitu. Semua sudah dijamin. Sudah dijamin. Tinggal tambahan cuma 1% masih tadi kan ya Pak. Iya, tinggal bagaimana kepatuhannya itu sendiri. Karena banyak yang tidak patuh. Nah, itu dia. Nah, bicara tentang kepatuhan nih, gimana nih? Nah, kira-kira gimana Pak? Kalau tadi Pak Timbul kan berbicara tentang kepatuhan. Sebelum kita berbicara ke kepatuhan nih Pak, tapi pastinya dalam implementasi ini ada tantangan-tantangannya dong Pak. Apa aja Pak yang menjadi tantangan-tantangan untuk memastikan bahwa seluruh pekerja ini terdaftar sebagai peserta aktif? Betul. Apakah kepatuhan juga termasuk tantangannya Pak? Ya, kalau kita bicara JKN kan selalu prinsipnya ada 3 hal tadi ya, yaitu asas manfaat. Ya, ketika masyarakat, pemberi kerja merasakan manfaat JKN, mereka akan sukarela. Yang kedua kan yang selalu kita kedepankan asas gotong royong. Betul. Pemikiran bahwa sekarang saya sehat nggak butuh JKN itu salah ya. Betul. Saat itu dia bergotong royong. Benar pada suatu saat dia yang membutuhkan. Yang ketiga asas kewajiban.
Ya, jadi kalau dua aspek tadi, asas manfaat dengan asas gotong royong, ini kan upaya kita sosialisasi, membangkitkan kesadaran, mengajak berbagai pihak ya, semua stakeholder, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Bahkan anggota DPR pun secara rutin tuh sosialisasi ya. Artinya aspek tadi ya, manfaat dengan kegotong royongan sosialisasi. Tapi bicara asas kewajiban, karena kan ini wajib nih, ya memang pengawasan dan pemeriksaan. Ya, jadi kalau kita perhatikan memang mulai tahun lalu 2024, kalau kita bicara kepesertaan BPJS, apa prioritas utamanya? Betul. Program strategis nomor 1 itu adalah untuk PPU dan bentuknya adalah dalam pengawasan dan pemeriksaan. Betul. Ya, jadi ketika struktur organisasi ya BPJS pun diubah, maka upaya rekrutmen itu dipisah dengan upaya penagihan. Karena kalau penagihan itu objeknya lebih jelas, perusahaannya, kasusnya, apakah dia lapse, apakah bangkrut. Sementara kalau ini untuk kepatuhan pendaftaran ataupun kepatuhan pelaporan gajinya sesuai, itu kan seperti investigasi nih. Kita lakukan pemeriksaan dan itu intensif sekali. Nah, jadi mulai 2024 dan sekarang pun semakin kita tekankan adalah upaya pengawasan pemeriksaan. Bahkan sebagai salah satu ininya kita tingkatkan semangat nih petugas pemeriksa, kita memperkenalkan seragam. Seragam pemeriksaan itu kan sebenarnya aksesoris, tetapi saya rasa ini memang ini adalah bagian dari negara loh, bukan kepentingan BPJS saja semata gitu ya, tetapi ini mewakili negara. Jadi kita intensif melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu dilakukan baik kita yang mendatangi, tetapi kalau kita lihat lebih praktis kalau kita undang di kantor, diperiksa. Nah, tantangan dari pemeriksaan itu tentunya adalah tadi data-datanya. Karena kan datanya tadi kan badan usaha masih ada yang nakal nih, dia tidak melaporkan. Jadi dua aspek tuh yang diperiksa. Apakah semua pekerjaannya sudah dilaporkan? Ya. Kedua, apakah gaji yang dilaporkan itu sudah sesuai? Karena kan batasannya tuh 4 juta ya. Jadi di atas 4 juta saja dapat kelas 1. Kelas 1. Ya, jadi ketika dia gajinya sebenarnya misalnya 8 juta, saya laporkan 1,5 juta saja. Kan iurannya lebih hemat nih. Toh sama-sama kelas 1. Sama-sama kelas 1. Pribadi happy. Kerjanya toh saya dapat kelas 1. Badan usahanya hemat. Yang gak happy adalah negara. Penerimaan iurannya lebih kecil. Nah, kuncinya tadi adalah pertukaran data. Betul. Ya, kita kan pemeriksaan suka wasrikber juga bersama BPJS Tenaga Kerja. Kita ikutkan juga dinas tenaga kerja di Pemda-Pemda. Pengawas tenaga kerja. Betul, tapi tantangannya datanya. Mungkin nanti ke depan kita juga periksa laporan pajak dari karyawan nih. Terkait gajinya dan sebagainya. Karena dari tahun ke tahun ini hasil pemeriksaan itu signifikan. Ya, misalnya tahun kemarin aja penambahannya lumayan 1,7 triliun. Besar. Hasil pemeriksaan saja. Pertumbuhannya kan cukup signifikan dari asalnya penerimaan tahun lalu untuk sektor pekerja swasta itu di sekitaran 42 triliun, itu naik sampai 47. 7 triliun. Jadi signifikan tuh. Nah, tapi investigasi gitu ya, Pak. Nah, kontribusi pemeriksaan cukup signifikan. Itu sebabnya kita terus intensif melakukan pemeriksaan, bekerja sama dengan berbagai pihak. Ya, karena tadi Pak Timur udah nyebutkan tuh, pekerja formal itu di atas 50 juta. Yang tercatat di kita baru di bawah 20 juta. Jadi gapnya cukup besar nih. Siapa ini mereka gitu ya? Saya merasa kemungkinan yang paling besar adalah pekerja-pekerja yang formal atau semi informal. Betul. Jadi ada abu-abu di sini nih, besar seperti BUMN pasti dia. Atau yang sudah go public itu biasanya lebih selesai karena kena audit juga gitu kan. Tetapi yang semi-semi nih. Mikro kecil Pak atau ini misalnya kelapa sawit nih. Harian. Banyak dia buruh harian lepas. Betul Pak, BHL betul. Itu mungkin kategori kalau menurut BPS itu udah formal. Karena ada sistem upah mengupah. Tetapi kan nggak setiap tahun. Betul. Posisi panen. Pekerja konstruksi itu buruh-buruh tukang bangunan dan sebagainya. Berdasarkan proyek. Itu titik-titiknya di segmen abu-abu nih. Kami nggak selalu menggaji kok gitu kan. Mungkin nggak ada PKB-nya gitu ya. Betul. Tidak ada perjanjian kerja bersamanya gitu kan. Ini segmen yang menurut saya sangat besar dan masih potensial untuk kita rekrut.
Yang kita lakukan tadi upaya pemeriksaan, pengawasan, strict lah istilahnya, pengawasan dan pemeriksaan. Tapi berarti seharusnya seperti yang tadi Bapak sampaikan kayak tadi buruh lepas, itu berarti dia bisa masuk ke dalam si PT-nya itu atau gimana? Bisa. Opsinya kita buka sebenarnya. Nah, ini mulai kita gini ya. Kalau kita bicara definisi ya pekerja penerima upah itu sebenarnya harusnya ada perjanjian kerja. Iya, betul. Nah, Perjanjian kerja jadi harusnya. kita buka opsi nih, anggap bukan pekerja lah dia sebenarnya bukan pekerja tetap nih. Ya. Jadi ini penerima upah tapi bukan gitu. Kita buka opsi untuk sharing iuran. Jadi kalau sharing iuran itu adalah kita kombinasikan ya, antara Pemda ya dengan perusahaan besar yang ada keterkaitan dengan tadi loh. Jika pegawainya tersebut Tidak sepenuhnya pekerja, tapi kadang-kadang hanya setahun, hanya 2 bulan mereka dikerja. Kalau bangunan juga, kalau sedang ada proyek aja. Jadi dia sharing dengan Pemda. Karena Pemda pun selama ini mungkin tadi Pak Timbul bilang, mereka jadi masuk penerima full dari Pemda. PBI atau Kan Pemda. berat bagi Pemda nih. Bagi berat bagi Pemda. Di sisi lain kalau sepenuhnya dibebankan perusahaan, karena memang nggak sepenuh tahun juga mereka bekerja. Nah, kita bagi beban nih. Nah, itu yang kita namakan skema sharing iuran. Jadi tentu perusahaan dan Pemdanya dibagi. Jadi mungkin iuran tetap yang 35.000 tentunya. Betul. Nah, dari Pemdanya misalnya 20.000. Dari badan usaha atau termasuk UKM juga. Iya, UMKM kan terlalu berat tuh kalau bayar full. Iya. UKM-nya 15.000, Pemdanya 20.000. Jadi skema sharing iuran ini kita dorong supaya untuk mendapatkan itu tadi gap yang besar untuk pekerja-pekerja yang di daerah abu-abu lah. Yang lebih seperti itu gitu. Karena memang ada perbedaan persepsi mungkin ya Pak ya tadi antara instansi satu dan instansi yang lain, sehingga daerah abu-abu inilah yang harus dikelola dengan baik. Kita kan mungkin waktu pemeriksaan nggak ada dalam daftar gaji tuh. Kadang-kadang Kadang-kadang dibayar hanya kepada mandornya aja. Ke mandornya kamu bayarnya ke bawah siapa aja tidak terlalu peduli gitu kan. Nah itu sulit kalau di kita pemeriksaan formal gitu ya. Tetapi mungkin hati nuraninya kita ketuk gitu ya. Untuk bayar sebagian gitu. Nah, setiap diciptakan program sharing ini ya. Dan tantangannya pekerjanya kalau protes. Saya kok nggak ditanggung. Kita tahu posisi mereka agak lemah. Iya, betul. Kamu protes, saya berhentikan saja, gitu kan ya. Betul. Lagi lapangan ngerti. Jadi benar. pendekatan yang sangat formal dan itu akan sangat sulit. Betul. Benar. Ini menarik nih. Bisa jadi ada pekerja yang protes gitu kan. Nah, bicara protes ini. Saya nggak dibayarkan. Nah, betul. Kalau Pak Timbul sendiri nih Pak, ada nggak mungkin apa ya paling banyak lah yang diadukan ya dari pekerja kepada BPJS WOS terkait pelayanan JKN, atau apakah mungkin ada juga yang merasa mereka protes karena nggak ditanggung? Ya seperti tadi Pak Diseta, gimana Pak? Ya, jadi memang secara umum bahwa persoalan misalnya di kepesertaan itu biasanya tuh ketika ada perselisihan PHK. Perusahaan tidak mau bayar lagi. Padahal di Perpres 59 jelas tuh di Perpres 59 2024 harus dibayar. Di pasal 157A Undang-Undang Cipta Kerja juga disebut pekerja yang dalam proses perselisihan harus tetap dibayarkan upahnya, artinya iuran juga harus dibayarkan. Nah, ini memang ada perusahaan yang tidak patuh pada hal itu. Nah, ini yang akhirnya di stop. Ketika nggak dibayar, bagaimana BPJS Kesehatan bisa menjamin? Nah, ini kan persoalan ketika ada proses ya. Nah, jadi memang pengawas ketenagakerjaan itu memang lebih harus proaktif dan sebagainya. Nah, termasuk juga pengetahuan ya. Kalau menurut saya ada hal yang lebih baik lagi yang dijaminkan oleh JKN. Pasca PHK, dia dapat 6 bulan. Nggak bayar iuran. Kelas 3. Jadi hanya PPU yang nggak bayar iuran dijamin. Kalau definisinya kan peserta adalah orang yang mendaftar dan bayar iuran. Pekerja yang ter-PHK nggak bayar iuran tetap dijamin. Itu keuntungan PPU. Jadi kalau ada pekerja yang dibawa ke mandiri, itu sebenarnya rugi dia. Ketika di PHK dia nggak dapat manfaat 6 bulan, Pak. Nah, jadi kita berharap semua pengusaha itu tolong daftarkan sebagai PPU. Sebagai bagian dari pasca nanti PHK. Dia akan dijamin kelas 3. Itu keuntungan yang memang nggak didapat oleh yang lain. Jadi kalau dibilang, apakah definisi peserta adalah orang yang daftar dan bayar iuran? Iya. Tapi untuk yang ter-PHK, dia nggak bayar iuran. Dan itulah keuntungan yang diterima oleh PPU.
ketika dia menghadapi PHK maksimal 6 bulan beserta keluarga. Mengenai kelas 3 itu kan masalah tempat ini ya, tapi dijamin. Nah, setelah itu misalnya pun lewat 6 bulan, dalam Perpres juga disebut kalau dia memang tidak mampu, dia bisa disalurkan ke PBI. Artinya dikasih fasilitas untuk tetap dia dijamin. Nah, itulah PPU. Ya, pemerintah pekerja penerima upah. Nah, jadi ada persoalan itu biasanya banyaknya itu ketika ada persoalan perselisihan sebelum PHK. Nah, termasuk juga ketika ada perusahaan sekarang ini mengefisienkan, dia tidak mem-PHK tapi dia merumahkan, itu juga nggak dibayar. Padahal harusnya masih dibayar. Ya, Pak, iya, jadi di kondisi memang yang akhirnya mengefisien, ya udah dirumahkan dulu tapi nggak dibayar. Nah, ini yang akhirnya kita bilang juga agak sulit nih ya, mau dijamin tapi tidak dibayar iurannya, di PHK juga nggak di PHK. Artinya BPJS Kesehatan juga bilang, ini di PHK enggak, masih dirumahkan. Jadi area yang itu yang memang banyak laporan yang akhirnya mereka tersandra untuk tidak dapat layanan. Gitu loh. Nah, ini yang harus bisa dicarikan solusi memang. Kalaupun misalnya mereka dirumahkan belum di PHK, untuk menjamin gimana? Ya harusnya kan perusahaan bayar. Tapi kalau nggak bayar gimana gitu? Apakah bisa diperlakukan seperti orang korban PHK yang maksimal 6 bulan tanpa membayar iuran? Nah, ini memang harus diatur di Perpres, harus diatur dalam regulasi ya. Karena BPJS Kesehatan kan juga tidak bisa melebihi dari regulasi yang ada. Iya, nah, jadi kembali bahwa banyak hal-hal manfaat yang lebih baik diberikan untuk PPU, sehingga kita berharap, ayo pengusaha daftarkan sebagai PPU, sebagai bagian tadi gotong royong. Seharusnya ya kalau dari sisi jumlah peserta pekerja formal yang 40,6% dengan total 59 juta itu Februari 2025, dia itu bisa menjadi penyumbang iuran terbesar di JKN. Sekarang ini kan masih PBI. Harusnya dia nih, tadi sekitar 35-40, Pak, 42-47. Tahun ini 50 akan menjadi 50. Segmen terbesar. Tahun ini. Melewati PBI dan PBIPM enggak? Ya. Oh, kok dijumlah? Dijumlah artinya masih PBI juga. PBI Pemda. Kalau di segmen kalau dia melewati PBI APBN, iya. Tapi kita harapkan dua ini pun digabung, Pemda dan APBN, dia harus lebih besar PPU swasta. Karena apa? Berkelanjutannya perusahaan ini kan dia tetap bayar iuran lebih mudah ya. Kalau APBN apalagi APBD ya, ada masalah dikurangin gitu, sehingga dia tidak continue. Kalau perusahaan relatif lebih, kalau dia mendaftarkan dia lebih mudah membayarkan dan kepastian menjadi pemasukan iuran yang lebih berkelanjutan tuh lebih pasti gitu. Ya, jadi ini kalau saya sih berharap bahwa ke depan itu memang dia harus melewati dua ini, PB, APBN, APBD ya. Nah, dengan kepatuhan dari pemberi kerja. Nah, jadi pemberi kerja. Jadi saya pernah juga bilang begini, Pak. Sebenarnya ini pengawas ketenagakerjaan kita kan yang punya kewenangan untuk masuk ke perusahaan. Wasrik itu belum boleh, Pak ya. Wasrik kita. Ya. Nah, sebenarnya di revisi Undang-Undang SJSN ke depan harus ada nih kepastian wasrik kita nih punya kewenangan, dia bisa langsung ke perusahaan. Oh ya, bisa. Kita punya. Nah, untuk melaporkan dan sebagainya. Nah, ini juga lebih supaya bahwa ini perusahaan-perusahaan bisa langsung diperiksa dengan bergandeng dengan kejaksaan. Karena ini bagian dari apa? Gotong royong. Ya, sebenarnya PPU itu perusahaan membayar itu dalam rangka mendukung gotong royong ini, sehingga pembayaran iuran ini untuk teman saudara kita yang lagi sakit gitu. Jadi nggak berpikir, seperti tadi dibilang Pak Direktur, masih banyak orang bilang, saya nggak pernah sakit, rugi dong. Justru Anda untung pada saat sehat gitu. Bisa membantu orang lain kan gitu ya. Nah, jadi memang itu kembali ini kita berproses di tahun ke-12 saat ini, kita akan berdorong supaya kepatuhan PPU ya, dan banyak manfaat yang sudah diterima oleh PPU dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya ya, di program jaminan pemberian kesehatan atau misalnya asuransi kesehatan swasta deh. Ya daripada udah ke swasta, ya udah ke sini ini lebih pasti gitu, tanpa pembatasan penyakit atas indikasi medis. Kedua,
pembiayaan terus menerus. Ya kan? Dan mengcover anggota keluarga juga ya Pak ya. Sampai bapak ibu. Sampai anggota keluarga tambahan. Ya, Pak ya. Ini menarik nih Pak nih. Menarik. Iya. Jadi ternyata emang kalau kita lihat banyaknya di kasus perselisihan ya kebanyakan. Dan PHK itu ya Pak ya. PHK Ini itu. menarik sebenarnya Mas Yus. Sekarang gini, kalau tadi Pak Timbul bilang bahwa banyak sekali masukan terkait tentang PHK itu ya, bahwa mereka kayak ini kalau saya di PHK atau nanti misalkan dengan kondisi saya sekarang saat ini dirumahkan atau seperti apa, bagaimana kepesertaan JKN saya? It's mean artinya sebenarnya tanpa disadari keberadaan JKN ini memang sudah sangat dirasakan banget ya sekali, sama masyarakat, betul, tentunya sama pekerja. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, kalau dari sisi BPJS Kesehatannya itu sendiri Pak, gimana sih Pak, apa saja sih Pak peran yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan Pak dalam mensupport seperti tadi yang pegawai yang sudah terkena PHK atau yang dirumahkan itu Pak, seperti apa Pak? Ya, pada dasarnya posisi BPJS kan menerima dari perusahaan ataupun dari pekerja nih, dua-duanya sama haknya ya untuk mendapatkan yang 6 bulan. Dan di Perpres 59 sebenarnya udah lebih rinci clear lebih rinci dibandingkan Perpres 82. Betul. Memang dari pengamatan kami sampai saat ini yang mengajukan tuh masih sangat sedikit. Iya, pengetahuan itu. Ya, kasus-kasusnya macam-macam. Satu pengetahuan pengetahuan. Dan yang kedua ada memang yang PHK itu harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas Tenaga Kerja. Itu personal atau dari company-nya Pak? Company-nya, kalau perlu personal. Kalau misalnya usahanya pasif misalnya, itu pekerja bisa sama-sama urus karena itu haknya sama tuh. Nah, jadi pengajuan ini yang masih kadang-kadang saya lihat gitu jumlah yang mengajukan sangat sedikit. Padahal itu benefit sekali kan. Tapi kayak kemarin kasus yang saya sebut nama ya Sritex, semuanya kita jamin karena clear. Karena clear semuanya. Batas kapan PHK-nya, surat keterangannya semua lengkap. Tetapi banyak yang lain kan sebenarnya yang terjadi juga, tetapi kelengkapan dokumennya itu. Sementara BPJS tentunya selalu harus comply. Ketika dokumen dan sebagainya. Betul. Apalagi ketika kasus PHK-nya sendiri belum tuntas. Perusahaan merasa ini sudah PHK, kondisi keuangannya sulit, pekerjanya masih belum terima ya. Kadang-kadang sebenarnya dispute-nya bukan soal PHK atau tidaknya, pesangon dan sebagainya. Pesangonnya mereka setuju di PHK, tapi pesangon belum sepakat. Nah, berarti kan PHI ini hubungan industrial. Dan itu yang menyebabkan implementasi 6 bulan ini seringkali jadi kendala. Tapi memang betul. Dan lagi memang sebenarnya sesuai peraturan selama menunggu PHI harusnya badan usaha itu bayar khusus untuk bayar betul gitu. Nah, itu yang seringkali masih belum dilaksanakan. Berarti ini untuk para badan usaha jangan lupa nih ya Mas Isi, harus diikuti prosedurnya Pak ya. Apabila perusahaannya atau badan usahanya ya akan terjadi PHK gitu kan Pak, harus lakukan prosedurnya yang baik supaya pekerjanya tetap terlindungi paling tidak at least selama 6 bulan ke depan ya Pak. Kalau sudah 6 bulan itu berarti kita sesuai dengan Perpres juga kita laporkan ke Kementerian Sosial. Kalau memang tidak mampu dia bisa menjadi peserta PBI. Nah, jadi menurut saya misalnya kasus Sritex, saya apresiasi dengan BPJS Kesehatan dan tenaga kerja proaktif datang membantu. Nah, ini kan juga dalam fitur-fiturnya BPJS Kesehatan juga kan misalnya pendawa melakukan memudahkan sehingga si peserta PPU ini lebih mudah untuk dapatkan yang tadi masa 6 bulan dan sebagainya. Nah, jadi memang ini bagian dari upaya untuk bisa memberikan manfaat terus dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Perpres, Permenkes dan sebagainya. Seperti itu. BPJS sendiri sebenarnya ya itu tadi memberikan kemudahan. Asal sesuai prosedur. Tadi misalnya selama 6 bulan kan kita harus cek yang bersangkutan udah dapat kerja atau tidak. Nah, tapi nggak perlu datang ke kantor BPJS. Tadi melalui fitur-fitur itu. Pandawa. Nomornya kan yang diingat tuh ya. 0818. Hari ini nggak perlu ke kantor ya Pak ya. Berapa? 0818
165. Iya, 165. Masih lupa Pak. Saya ingat. 0811 8165 165. Iya. Betul. Jadi nggak perlu ke kantor ya. Ya, tapi yang penting itu tadi juga sampaikan, tidak hanya masalah perselisihannya juga, tidak hanya masalah pekerjaannya, kepatuhannya juga paling penting ya, Pak Timbul ya gitu. Karena memang itulah yang bisa membangun bangsa kita untuk melayani kesehatan masyarakat. Bahwa dulu kita kan segmennya pisah-pisah. PNS di Askes, pekerja formal di jam sostek, TNI di rumah sakit masing-masing. Sekarang kita gotong royong. Dan ini yang menurut saya hasil reformasi yang real, meningkatkan kesejahteraan. Terlihat Ya, ya, jaminan sosial ya. Kalau ada yang lain, kalau yang real itu ini, ya orang tuh nggak lagi takut kalau saya sakit gimana, disediakan oleh negara. Kalau mau berobat ya Pak ya. Sampai muncul pasangan Sadikin dan Jamila. Gak tahu ya Sadikin Jamila ya. Singkatan itu. Ya, sakit sedikit miskin. Sadikin tuh. Kalau Jamila? Jatuh miskin lagi. Jadi Sadikin Jamila sakit sedikit miskin, Jamila jatuh miskin lagi. Oh iya benar. Jadi udah bila nabung kan. Saya pernah ya mendengar kasus ya, langsung nih Ketua Serikat Pekerja Pak, dia dapat pesangon besar ya, dia mau rencana dan sebagainya. Tapi ketika dia lupa untuk mengalihkan kepesertaannya di JKN, dia kena serangan jantung. Akhirnya uang ini dipakai. Nah, jadi saya sih berharap ya, bagi semua karyawan PPU, kalaupun misalnya resign atau apa, harus segera mengubah kepesertaannya. Jangan satu hari pun dibiarkan kita tanpa jaminan. Sakit itu nggak ada yang tahu kapan. Dan mahal gitu. Saya mau katakan kita sudah punya program JKN. Dan ini harus kita terus sampaikan supaya pekerja PHK, pekerja mengubah pekerjaannya, misalnya dia mau dapat lagi 1 bulan lagi. Jangan pernah 1 hari pun tanpa perlindungan JKN. Ini harus. Misalnya pun dia 1 bulan lagi pasang mandiri, bayar 35.000, ya kan? Sebelum dia misalnya akan resign misalnya. Karena kita nggak tahu kapan sakit, ya kan? Nah jadi nggak boleh ada 1 hari pun tanpa perlindungan JKN. Ya ini nih harus mau resign untuk bekerja lagi 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Nggak usah nunggu di sana, harus isi, ya kan? Nah, itu contoh kasus orang yang sudah pensiun dapat uang, lupa, kena serangan jantung, digunakanlah semuanya, pensiunnya lah habis, ya itulah jatuh miskin lagi. Makanya tadi nyambung banget sama Pak Timbul kan, bahwa ternyata emang kita tuh nggak boleh menyepelekan lah kesehatan itu ya, jadi benar-benar harus aktifkan terus. Nah, menurut Pak Diserta sendiri atau apa sih Pak inovasi yang dilakukan BPJS Kesehatan Pak untuk memudahkan pekerja untuk mengakses layanan kesehatan BPJS Kesehatan Pak? Karena apa aja nih Pak? Ya satu ya tadi ya, karena jangan lewatkan. Artinya apa? Harus cek status. Ya, betul. Cek status kepesertaan. Ya. Kalau yang sudah punya mobil JKN mudah. Nah, tetapi kalau saya sarankan untuk semua dengan mudah lagi adalah cek melalui WhatsApp. Iya betul. Ya, cek WhatsApp itu 08118 165 165. Itu bisa cek status. Dan istimewanya bukan hanya untuk diri kita. Kalau mobil JKN itu kan kita hanya bisa ngecek untuk diri kita. Kalau yang WhatsApp kita bisa mengecek orang lain juga. Iya. Tidak. Bisa dibantu orang lain juga sama kita. Betul. Jadi cek status nggak perlu tiap hari. Padahal kalau cek status Facebook kan mungkin tiap hari ya. Jam sekali kayaknya sih Pak. Iya, kalau JKN cukup sebulan sekali. Jangan sampai dia dinonaktifkan oleh badan usahanya. Iya. Tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Betul. Nah, satu hal lagi kita juga kita harapkan semua pekerja itu mengupdate nomor teleponnya ke BPJS. Karena apa? Karena apa? Ketika dinonaktifkan, kita akan sebar WhatsApp kepada nomor-nomor yang tercatat di kita. Betul. Nah, ketika ini sekarang kita alami tuh lebih dari 50% tuh nggak nyampe
Karena nomor HP yang tercatat di kita itu tidak terupdate, sehingga pekerjanya tidak tahu. Padahal kan kadang-kadang ada badan usaha yang lebih cepat dari seharusnya mem-PHK-kan. Kita berhentikan gitu. Jadi itu cek status ya. Tetapi hal lain menurut saya itu selain cek status, kalau ada kebutuhan-kebutuhan lain, perubahan data keluarga, perubahan Vaskes, semuanya gunakan kanal-kanal digital ya. Baik itu mobile JKN ataupun Pandawa tadi, WhatsApp. Kenapa saya agak lebih ke Pandawa? Karena semua orang pasti punya WhatsApp. WhatsApp ya, Pak ya. Kalau mobile JKN tentunya sekarang udah di atas 30 juta, 35 juta ya, penggunanya. Tapi kadang-kadang uninstall tuh, katanya terlalu banyak aplikasi. Berat. WhatsApp-nya banyak sekali. Banyak banget. Itu keluarga, ke teman dekat, sebanyak banget grupnya tuh. WhatsApp asal ingat aja nomornya langsung bisa melakukan layanan-layanan yang lain gitu. Jadi tapi kita juga di kantor cabang tetap kita update tuh. Ya di sana sekarang ada namanya Aman JKN, Anjungan Mandiri. Apa itu Aman JKN? Aman JKN itu kan Anjungan Mandiri JKN. Itu kalau kita kantor cabang nggak perlu ke ininya frontliner. Dengan situ kita ada face recognition. Jadi layanan-layanan pindahan Vaskes, merubah kelas, itu kan sangat perlu dilindungi. Tetapi dengan face recognition kita kerjasama dengan Dukcapil, jadi bisa dilayani. Gitu. Jadi kerjasama dengan Dukcapil, datanya sudah ada di situ ya Pak ya. Nah sebenarnya ada juga BPJS online nih. Tapi mungkin kalau untuk pekerja agak kurang ini karena ini menjangkau ke daerah terpencil. Jadi sekarang kan kalaupun itu terpencil, tapi desa-desa puskesmas itu udah ada internetnya. Dan mereka suka dengan senang hati menyiapkan Zoom. Mereka siapkan laptop gitu. Petugas BPJS itu memberikan layanan kepada mereka ya tanpa perlu hadir, padahal jangkauannya kan bisa 4-5 jam jauh dari kota. Jadi masyarakat desa itu bisa datang ke desa. Pakai Zoom di desa gitu ya. Pakai Zoom dan sebagainya. Betul. Jadi ini sangat memudahkan bisa menjangkau tadi 280 juta peserta JKN yang sudah tersebar di mana-mana. Luar biasa banget. Jadi penting banget ini ya, awareness pekerja itu untuk selalu ngecek keaktifan, juga kepatuhannya juga paling penting karena disitulah supaya jaminan kesehatan itu bisa terus bisa dirasakan begitu ya. Nah, ini ada lagi bahasan lagi nih sebenarnya. Kalau tadi kalau terkait tentang PPU, tentang tadi kan Bapak udah menjelaskan kemudahan layanan ya Pak ya. Jadi memang sebenarnya ya harus benar-benar komit juga ya Pak ya, antara badan usaha harus memastikan kepesertaan pegawainya gitu kan, dan juga tadi kalau Pak Timbul sampaikan ada kekhawatiran terkait tadi ya kalau PHK dan lain-lain itu ya. Nah sekarang kita ini kan lagi beredar nih Pak nih sekarang nih Pak, beredar lagi ramai sekali kabar burung. Burung menyampaikan surat ya tentang kris Pak. Gimana BPJS Watch ini melihat Pak kesiapan rumah sakit dan kira-kira apa aja sih Pak yang menjadi konsen mungkin kita lihat dari sisi pekerjanya terkait tentang nanti implementasi kris ini Pak? Iya, jadi memang tentunya kelas rawat inap standar itu khususnya yang satu kelas yang lagi mau terus di tanda kutip dipaksakan oleh Kemenkes itu sudah mendapat respon dari kalangan serikat pekerja ya di tingkat konfederasi, federasi maupun tingkat perusahaan. Mereka tuh merasa kalau ada kris satu ruang perawatan itu merasa diturun. Karena selama ini kan misalnya kelas 1 itu 2 tempat tidur Pak ya. Sekarang nanti jadi 4 gitu. Jadi ini memang hal yang sangat krusial ya menjelang 1 Juli 2025 untuk terus disikapi ya. Jadi kami ini mengharapkan Kementerian Kesehatan untuk lebih bijak lah ya. Bagaimana jangan sampai fasilitas yang selama ini diberikan oleh program JKN kita menurun. Ya, Chris meningkatkan pelayanan itu yang lebih aksesnya lebih mudah dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, mau kelas 3, mau kelas 2, mau kelas 1. Kalau pekerja penerima upah, kalau nggak kelas 2, kelas 1. Nggak ada kelas 3. Nah, artinya selama ini nggak ada isu sebenarnya untuk. Tapi ketika ada wacana mau menerapkan kris kelas rawat inap standar satu ruang perawatan, ini yang menjadi masalah. Sampai serikat pekerja berencana mau berdemonstrasi ke Kemenkes. Karena ini bagian dari menurunkan, benar menurunkan. Mereka merasa
buat mereka menurun menurun yang selama ini kan kelas 1 bisa kelas 1 itu di kelas 1 dua tempat tidur lah ya. Nah, kemudian juga kita sudah kaji juga bahwa aksesnya itu nanti akan lebih sulit. Kalau yang sekarang kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan bisa dia dititip ya. Kalau misalnya kelas 2-nya penuh. Ya, kalau sekarang kris 1 ruang perawatan, dia mau dititip di mana? Mau dititip di ruang atasnya harus bayar lagi. Nah, ini kan persoalan bahwa yang diharapkan oleh para pekerja, penerima upah dan masyarakat secara umum lah, aksesnya lebih mudah gitu ya, bahwa pelayanannya dan sebagainya tidak ada lagi oknum rumah sakit yang mengatakan ruang rawat inap dibatasin 3 hari. Itu sering tuh BPJS begini. Saya bilang itu bukan BPJS. Tidak ada regulasi yang memang mengatakan rawat inap dibatasin 3 hari. Nah, jadi sebenarnya kan BPJS ini kalau perhatikan tempat berkeluh kesah dan tempat melontarkan penyesalan gitu ya, kritik. Misalnya PBI yang non aktif. Wah, ini gara-gara BPJS. Itu bukannya BPJS, itu Kemensos gitu yang menonaktifkan. Yang dibilang 3 hari bukan tidak ada. Ketika kita lapor ke BPJS Kesehatan, ternyata diperpanjang pelayanan. Toh akhirnya kan nggak dipulangin gitu. Tapi memang bukan regulasinya kita BPJS Kesehatan. Itu adalah oknum rumah sakit yang memang tidak patuh. Nah, tetapi kembali ya bahwa kris itu kita harapkan untuk bisa lebih bijak pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk menerapkan 3 tempat ruang perawatan, jelek-jeleknya 2 lah supaya kita bisa tetap mendapatkan layanan 2 tempat tidur ya. Jangan sampai kelas rawat inap standar ini jadi 1 ruang perawatan. Dengan tadi berbagai kajian diskusi kita di kalangan serikat pekerja yang memang kita sudah sampaikan, rencana kita juga mau ketemu dengan ketua DJSN menyampaikan, dan tentunya ini yang kita harapkan 1 Juli 2025 ini tinggal beberapa hari. Saya melihat juga rumah sakit belum terlalu siap ya. Nah, ini juga yang memang jangan sampai ada sebuah upaya yang memang akhirnya menurunkan layanan lagi. Kalau rumah sakit nggak siap, dia suruh terapkan, dipaksakan, dan akhirnya masyarakat akan merasa kurang lagi pelayanannya dan sebagainya. Kembali di kebijakan-kebijakan yang tidak tepat pada bagaimana bisa meningkatkan layanan. Justru meningkatkan, bukan malah menurunkan. Bukan malah menurunkan ya. Iya, Jadi memang para pekerja mengkhawatirkan adanya penurunan manfaat dengan adanya kris tersebut. Ya. Begitu. Dan memang kita gotong royong, ayo sebenarnya mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu gotong royong. Saya berpikir kalau 1 ruang perawatan nanti 1 iuran yang kelas 1, kelas 2 turun. Itu kan kayak Perpres 82 lagi, yang Perpres 75, Perpres 64 itu kan jadi hanya berapa saat. Itu kan harus juga kita bilang sustainability, keberlanjutan pembiayaan itu ya dari iuran gitu. Makanya itu juga harus kita dorong bagaimana pemerintah dalam hal ini presiden lah ya bisa memastikan kris ini tidak 1 ruang perawatan ya. Kalau kita sih berharap seperti itu sekali, dan memang sudah ada statement-statement, sudah ada pernyataan sikap dari kalangan pekerja untuk serikat pekerja untuk masalah layanan kris ini gitu ya, kelas rawat inap standar ini. Oh, menarik banget ini ya. Jadi ternyata memang ada catatan sendiri ya dari kelas pekerja itu tentang kris itu ya. Jangan sampai tadi ada penurunan manfaat. Ya, yang penting jangan ada penurunan manfaat ya. Tapi kalau dari BPJS Kesehatan sendiri gimana nih Pak? Iya, pada dasarnya kita selalu mendukung upaya peningkatan kualitas. Betul, ya. Artinya kan kita selalu menekankan transformasi mutu layanan. Iya, gitu ya. Artinya setiap upaya perbaikan kepada JKN dalam upaya meningkatkan kualitas kita dukung. Ya. Nah, tapi memang tadi mungkin seperti catatannya di Pak Timbul, ya, serikat kita pekerja, harapkan buruh, kebijakan ini jangan sampai menurunkan manfaat. Apalagi tadi kita sudah bahas segmen pekerja ini besar loh. Dan sekarang
kontraknya. sudah lebih banyak yang kelas 1 karena Yang kelas tadi 1, iya. batasnya kan 4 juta ya. Dan upah minimum naik terus. Ya, upah minimum naik terus, itu udah lebih banyak yang kelas 1 Kelas nih. 1, Artinya iya. perlu menjadi perhatian apakah kris ini memberikan tambahan manfaat atau mengurangi. Iya. Nah, berarti itu bagian dari yang harus dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan. Tapi kita mendukung ini semua karena kita mengutamakan masyarakat. Iya, peserta. betul. Oke, berarti memang pada dasarnya BPJS Kesehatan sendiri kita tetap menunggu perkembangan regulasi, tetapi juga tetap jangan tidak menurunkan manfaat ya. Iya. Kualitas semua tetap dipertahankan karena transformasi mutlaknya terus dijalankan ya Pak ya. Gitu. Kita tunggu saja nanti bagaimana ke depannya ya Pak ya. Kita masih menunggu regulasinya juga ya Pak ya tentunya ya Pak. Yang pasti BPJS Kesehatan akan berkomitmen terus mengedepankan kualitas layanan dan tidak menurunkan manfaat dari program JKN. Iya, iya. Dan program JKN adalah program yang real memberikan manfaat gitu loh. Betul. Ya, jadi ini yang sudah baik jangan tarik mundur lagi. Ya, jadi itu yang memang kita harapkan ya untuk terus ditingkatkan dan pemerintah tidak memberikan kebijakan yang kontraproduktif gitu. Oke, benar banget. Jangan sampai ada kebijakan yang malah justru menimbulkan perpecahan, permasalahan nantinya ke depannya ya, begitu. Karena memang ya seperti Pak Timbul tadi sampaikan bahwa memang program JKN ini adalah program yang memang sangat dimanfaatkan, sangat real banget memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nggak cuma masyarakat Indonesia, Pak ya, WNA juga kan ya Pak ya. 6 bulan ini kan wajib. Udah rame juga tuh Pak ya ternyata ya orang negara asing yang berobat ternyata. gitu. Apalagi pekerja-pekerja di daerah-daerah tertentu yang memang dia banyak yang WNA ada mereka juga. pun merasa nyaman berobat pakai program JKN Seru ini. banget bahasan kali ini ya, Kak Farah ya. Seru banget. Luar biasa. Berarti memang badan usaha ini benar-benar seperti tadi Pak Diserta sampaikan bahwa memang ini benar-benar sangat mendongkrak ya. Kepesertaan dari PPU itu sangat segmen itu sangat mendongkrak untuk keberlangsungan juga program JKN. Betul. Oke, Pak, rasanya nih waktunya kita nih udah sangat-sangat injury time. Iya. Boleh Pak, apa sih Pak untuk Pak Timbul dulu nih pesan-pesannya untuk program JKN ini dan khususnya untuk dari sisi pekerja, Pak? Ya, jadi memang program JKN sudah banyak memberikan manfaat dan ini harus terus kita pertahankan dan kita tingkatkan ya. Gotong royong, kita berharap seluruh pengusaha yang memiliki pekerja ini daftarkanlah pekerja. Tidak boleh ada PDS perusahaan daftar sebagian upah. Tidak boleh ada PDS perusahaan daftar sebagian pekerja. Masukkan. Karena memang dengan adanya program JKN itu sebenarnya membantu pengusaha. Kalau ada sakit nggak perlu lagi dia keluarin biaya. Benar Pak. Dia nggak perlu lagi pusing dan sebagainya. Tinggal ini peserta JKN, ayo baik pekerjanya maupun anggota keluarganya. Nah ini kan yang memang tentunya program JKN itu juga lebih memastikan efisiensi di cash flow perusahaan. Dia nggak dadak-dadak, kalau rutin kan dia bayar. Kalau dia nggak daftarin, menurut Perpres 82 kan kalau ada sakit, si perusahaan harus jamin tuh. Nah, kalau dia jamin 100 juta, dia ambil uangnya, cash flow-nya terganggu. Dia nggak bisa beli bahan baku. Akhirnya produksi terganggu. Nah, jadi artinya program jaminan sosial kesehatan kita ini sangat membantu cash flow-nya perusahaan, sangat membantu perusahaan itu tetap eksis bisa walaupun pekerja dia sakit dan keluarganya. Nah, ini kan yang akhirnya meningkatkan produktivitas. Jadi, saya berharap seluruh pengusaha di kita mau mematuhi ketentuan regulasi, daftarkan segera, bayar iurannya tepat, waktu, dan dengan JKN, produktivitas meningkat, kesejahteraan meningkat, perusahaan lebih mendapatkan profit. Eksis berkelanjutan. Pegawainya sehat, karyawan sehat, profit aman. Dan perusahaan berkelanjutan terus ada. Ya. Oke, kalau dari Pak Diserta sendiri, kira-kira gimana Pak? Itu harapannya tadi ya. Jadi saya berharap termasuk pekerja juga, ya, pekerja yang belum didaftarkan ataupun pekerja yang saat ini dia sebenarnya pekerja tapi terdaftar malahan sebagai penerima bantuan. PBI. Ya, artinya
mau serikat buruh, Iya, karyawan gitu, agak menekan nih ke pemberi kerja yang belum menjalankan kewajibannya. Iya. Karena ini banyak sekali yang terdaftarnya di segmen penerima bantuan Betul, iuran. betul, Dan betul. karena itu Sekarang hak lebih mereka banyak yang ya, itu Pak, ya. dibandingkan yang belum terdaftar ya. Betul, betul. Yang sudah terdaftar kan tinggal dikit tuh. Ya. Yang terdaftar di segmen lain. Ini yang kita harapkan. Kalau pemberi kerja tentunya ya jangan menikmati dari Pemda, dari pemerintah Iya, pusat iya. ya. Itu hak orang itu miskin, kan Pak, hak ya. orang miskin Iya, itu betul, karena Pak. ada orang miskin masih banyak yang non aktif Non-aktif, nih. betul. Karena Yang belum tempatnya terkenal. ya kuotanya terpakai. Terbatas, oleh ya, pekerja, betul, ya. iya. Ya tentunya hati nurani nih perlu Iya, dibakar. Termasuk masyarakat juga rasa kebanggaan bahwa dia itu dibayar oleh pemberi kerjanya. Jadi jangan bangganya karena dibayar oleh Pemda, oleh pemerintah pusat Iya, ketika dia sebenarnya pekerja. Betul. Ya, ini. Nah, selain itu tentu ke stakeholder juga, ya, dukungan Pemda, dukungan kementerian, Iya. lembaga untuk implementasi Inpres 1 2023. Ya. Siapa yang tidak aktif itu tidak mendapat layanan publik loh. Iya. Ya, Betul. impresnya seperti itu. Betul. Kan ini masih belum ditegaskan gitu ya, karena memang kita khawatir menimbulkan kegaduhan. Iya, iya. Tetapi sebenarnya ini kita harapkan muncul kesadaran stakeholder yang terkait ya. Ya. Semua kementerian yang ada 30 tuh di dalam Impres, kalau menjalankan itu ya mudah-mudahan tingkat keaktifan kita akan naik. Ya, betul, Sehingga betul. keberlanjutan JKN itu akan lebih baik, sehingga kalaupun nanti ada review iuran dan sebagainya, ketika peserta aktifnya tinggi, kebutuhan iurannya kan nggak terlalu besar jadinya. Betul. Ya, karena defisit yang akan terjadi nanti Iya. itu tidak sebesar kondisi saat ini. Iya. Nah, jadi harapannya semua kita bahu-membahu, gotong royong untuk supaya memastikan JKN ini berlanjut dengan baik. Ya. Gotong royong bersama supaya program JKN tetap berlanjut dan berkesinambungan. Dan masyarakat Indonesia terlindungi jaminan kesehatan. Ya, itu yang paling penting. Karena tadi seperti kata Pak Timbul, sakit gak ada yang tahu kapan bisa terjadi. Ketika kalau sudah sakit, kalau kita tidak ada jaminan, maka itu akan jadi masalah besar. Karena kita harus keluar uang banyak di situ. Nah, jangan sampai terjadi Sadikin dan Jamila sakit sedikit. Oh iya, Jatuh sakit sedikit miskin miskin lagi. dan jatuh miskin lagi. Itu dia. Sakit nggak ada yang tahu kapan. Iya, Pak. betul. Tapi kalau tanggal bayar iuran BPJS semua tahu. Tanggal 1 paling lambat tanggal 10. Jangan lupa bayar iurannya rutin ya. Oke, itulah semua podcast kita kali ini yang seru banget. Benar-benar membangkitkan semangat kita untuk kerja. Oh bukan. Saya kira gitu kan. untuk dan bayar iuran rutin. Karena ternyata manfaat program JKN sangat luar biasa begitu ya. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber lainnya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini di semua sosmed teman-teman. Saya Brosis dan Saya Faradisa. see you next time. Bye.